Selamat pagi, Bunak admin PJS. Banyak pihak yang mempertanyakan motivasi dan tujuan berbagai kritik kebijakan publik yang dilontarkan oleh PJS. Agak susah menjawab itu karena perbedaannya adalah sudut pandang tentang kebijakan publik, bukan persoalan kepentingan politik. Simpel, sederhana, misalnya saja 2 tahun sudah, setengah perjalanan sudah wali kota, wakil wali kota sekarang ini menjabat. Dan persoalan mendasar yang fundamental bagaimana tata pemerintahan bisa berjalan itu buat kami agak diabaikan. Misalnya beberapa pejabat eselon 2 itu tidak definitif di Bapeda, di keuangan, di kesehatan misalnya. Lalu konsepnya kan pemerintahan sekarang untuk mengatasi itu adalah membuat tim percepatan pembangunan, mungkin kaitannya dengan COVID dan sebagainya. Tapi buat saya itu agak mengherankan. Kenapa mengherankan? Bukankah kalau fungsi perencanaan program, kalau bapedanya bagus berjalan bisa itu dulu yang harus dioptimalkan. Tim ini kan di luar sistem. Itu satu. Bayangkan ketika itu terjadi, ketika ini kan pengkajian tentang program pembangunan segala macam mungkin agak lemah. Kenapa agak lemah? Disebut lemah itu dalam pengertian kurang mengakomodir ke aspirasi publik. Yang jelas tim ini kan pasti membawa ke program tim ses dan sebagainya, sehingga dalam sudut pandang yang berburuk sangka itu hanya bisa digunakan untuk mensiasati bagaimana agar si program-program tim ses ini masuk mulus, berjalan mulus. Lalu ketika programnya bisa berjalan dan sebagainya, bayangkan di keuangan, di DPPKAD itu kan tanda petik agak mandul juga. Ketika pejabat definitifnya juga tidak full authority gitu. Sehingga untuk misalnya mencairkan proyek segala macam kan ya akhirnya harus ada tindakan di luar mekanisme anggaran, apalah misalnya dengan SK wali kota dan sebagainya. Ya kebayang lah seperti itu. Yang agak mengherankan adalah ketika beberapa bulan yang lalu saya ketemu tokoh penting, pejabat petinggi di bidang pemerintahan. Saya tanya kenapa itu pejabat-pejabat penting pengambil keputusan kok dibiarkan tidak definitif. Jawabannya adalah sangat manis. Oh, kita kan harus religius. Jadi penempatan itu melalui proses istikharah. Manis banget, dan menurut saya itu menentramkan, mendamaikan sepintas. Kenapa? Ketika kita berpikir rasional, berapa ratus, berapa ribu pejabat yang harus diistikharahkan, ya kan? Sedangkan untuk memilih satu orang aja proses istikharah belum tentu sekaligus dapat. Jadi ya tidak mengherankan kalau jawaban itu benar, motivasi itu benar. Tidak mengherankan sampai setengah perjalanan ini pejabat-pejabat penting dibiarkan aja kosong, tidak definitif, sehingga kalau diibaratkan mesin birokrasi kan seperti gigi-gigi yang ompong. Bagaimana bisa mencerna, mengunyah, mengkaji dengan optimum gitu, sehingga ya balik lagi ujungnya akhirnya dalam sudut pandang yang berprasangka buruk itu memperlihatkan didesain tim ini untuk memuluskan program dari tim saya, termasuk juga bagaimana program itu adalah menghasilkan keuntungan. Ya sudut pandang buruk memang, dan itu kita akui itu sudut pandang yang tidak bagus, yang buruk. Tapi boleh dong berpendapat, karena ibaratnya menyelesaikan masalah bukan pada inti masalah, bukan memperbaiki mesin birokrasi yang ompong-ompong itu.
gitu kan. Jadi bagaimana bisa ngegas akselerasi kalau tetap aja kan nggak mungkin membuat tata pemerintahan dilakukan dengan memotong jalur atau tidak menggunakan mekanisme pengambilan keputusan dalam tata kelola pemerintahan. Ya saya sih bukan orang pemerintahan lah, jadi bisa salah gitu. Dan kalau saya salah wajar. Kenapa? Karena saya bukan orang dalam, bukan orang birokrat, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya publik yang melihat gitu. Lalu akhirnya timbul kesan bahwa kita PJS barbar. Ya it's okay, itu konsekuensi logis lah dari apa yang selalu kita lontarkan. Kenapa kritik yang kita lontarkan tuh sebetulnya nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh lah. Kita tuh cuma ingin kota yang resik dalam penataan kota. Dalam pendidikan kita pengen komersialisasi seperti penjualan LKS, studi tour segala macam itu. Tunjukkan itikat baik dari pemerintahan, misalnya dengan mengeluarkan perda atau perwal atau SK wali kota atau apapun yang melarang penjualan LKS atau apapun itulah komersialisasi pendidikan, sehingga publik bisa melihat oh ini kan persoalannya ada di misalnya di teknik sekolah atau di apalah gitu. Yang penting kan itu buat kita, itu bidang pendidikan. Seperti gitu-gitulah sebetulnya nggak aneh, dan semua kalau ngelihat, kalau dirasa-rasa itu kan sebetulnya menjadi urusan wajib dari penyelenggara pemerintahan daerah. Gitu. Tidak semua memang wewenang otonomi di daerah di tingkat 2 seperti kalau urusannya dengan SMK kan harus provinsi gitu. SD SMP ya seperti itulah. Penempatan jabatan juga kan sama. Memang kita punya baper jakat untuk mengisi itu, untuk mempertimbangkan misi di eselon 2 definitif di Bapeda, di Dinkes dan bla 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 lah. Kan ada mekanisme baperjakat. Lalu apa yang salah kalau memang terjadi sebuah kekosongan resources akibat dulu pernah dilarang tidak boleh ada penerimaan PNS baru. Untuk eselon 2 itu kan bukan pejabat-pejabat baru, dia pejabat karir yang berangkat dari bawah. Agak mengherankan ketika itu tidak bisa diatasi. Itu tadi jawabannya memang manis seperti yang disampaikan. Saya pernah komunikasi dengan petinggi bidang pemerintahan itu. Istihoro ya sampai akhir masa jabatan untuk komisi Cirebon mungkin tidak akan pernah ketemu tuh. Dan akhirnya kita berpikir ya sudahlah, ini pasti sampai kapanpun, sampai akhir masa pemerintahan ini bisa kosong juga. Sepertinya seperti itu gitu. Jadi nggak ada lah motivasi lain. Dan kita juga percuma juga, bukan di ranah kita untuk ngomong sana secara formal ke DPRD, ke Bapeda, ke bla bla bla. Karena apa? Kita hanya melihat dari luar kok, kita tidak bergerak dari dalam. Dan bukan urusan kita hanya menyampaikan ini loh harapan-harapan bahwa ada publik yang berharap seperti begini. Hanya seperti itu teman-teman. Jadi begitulah PJS barbar dan sebagainya. Persoalannya kita nggak peduli dengan julukan apapun. Kita hanya ingin menyuarakan seperti itu. Itu mitra berpikir PJS. Sampai ketemu, saya Bunat Budiste Darmanata Prawira, admin PJS.